Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan ketiga ya, kuliah pengantar analisis fungsional. Hari ini insya Allah saya akan berbicara tentang barisan konvergen dan barisan Cauchy. Sebelum saya masuk ke materi berikutnya, apakah ada pertanyaan dari materi minggu lalu? Saya persilahkan. Silakan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, hari ini saya masuk ke materi tentang barisan konvergen dan barisan Cauchy ya. Jadi konsep barisan konvergen dan konsep barisan Cauchy yang sudah kita kenal bersama di bilangan real, di himpunan bilangan real, ini bisa kita perluas ke ruang yang lebih abstrak, yaitu ruang metrik. Di dalam ruang metrik, konsep barisan konvergen dan konsep barisan Cauchy tidak jauh berbeda seperti di real, tetapi di sini yang membedakan adalah jarak. Jadi definisi jarak di ruang metrik, ingat, kita bisa mendefinisikan jarak di ruang metrik itu bermacam-macam ya. Jadi metriknya itu definisinya bisa integral, bisa maksimum, bisa supremum kemarin ya. Tetapi kalau yang di real itu definisi jarak ya hanya nilai mutlak. Jarak dari A ke B itu nilai mutlak A min B, hanya itu. Nah, hanya itu sebenarnya yang membedakan, tetapi konsep definisinya itu sama ya. Oke, ini definisi barisan konvergen. Kita lihat, misalkan saya punya ruang metrik XD. Misalkan saya punya ruang metrik XD. Barisan XN di X dikatakan konvergen apabila ada X elemen X. Jadi maksudnya barisan XN dikatakan konvergen ke suatu X, begitu ya ini. Apabila untuk setiap bilangan epsilon positif ada N0 elemen N, jadi N0-nya ini bergantung pada epsilon, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku dxnx kurang dari epsilon. Ya, jadi nah di sini kalau Anda masih ingat definisi barisan konvergen di real ini sama. Untuk setiap epsilon ada indeks N0, untuk setiap N yang lebih besar N0 berlaku. Kalau di real nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, konsepnya pun sama sebenarnya. Ya. Konsep yang dimaksudnya ini sebenarnya juga sama. Yang membedakan ininya nanti D-nya tergantung apa metriknya gitu ya. Selanjutnya barisan Sn yang konvergen ke X dinotasikan dengan seperti ini, atau ada juga yang menuliskannya seperti ini. Sama seperti di himpunan bilangan real, akan tetapi ini harus dipahami bahwa di sini yang dimaksud ini adalah di ruang metrik, tapi notasinya sama. Selanjutnya, X itu disebut limit barisannya Xn. X, sekali lagi, X-nya ini disebut limit barisan. Nah, di sini masih ingat konsep barisan konvergen? Konsep barisan konvergen. Misalkan saya punya barisan Xn ya. Xn akan dikatakan konvergen ke X seperti apa? Misalkan saya punya barisan X1, X2, ini suku pertama, suku kedua gitu ya, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Tidak pernah berhenti ya. Saya nggak tahu ini nanti seperti apa gitu kan ya. Misalnya ini adalah barisan Xn ya, ini adalah barisan Xn. Xn dikatakan konvergen ke X apabila saya dapat menemukan suatu indeks N0. Jadi ada suatu suku ke N0 gitu maksudnya. Misalkan di sini ada suku ke N0, Xn0 ya. Nah, lihat di sini setiap indeks setelahnya gitu kan ya. Setiap N setelah N0 itu berarti yang di kanannya N0 ini ke sana. Setiap indeks yang di sebelah sana, setiap suku setelah, maksudnya ini setiap suku setelah suku ke N0 yang ditemukan tadi selalu berlaku seperti ini. Jadi maksudnya yang ini, yang di ini
Apa maksudnya? Jaraknya dengan X sangat dekat. Jaraknya dengan X sangat dekat, tapi tidak 0. Jadi jaraknya dengan X sangat dekat. Ya. Jadi nanti bisa jadi ini pada suku tertentu ini jadi X, X, X gitu ya. Semakin N-nya membesar ya, bisa jadi nanti nilai sukunya itu selalu X gitu. Ya, atau sebenarnya kita mengartikan dxn X kurang dari epsilon itu artinya adalah jarak xn dengan X itu sangat dekat. Ya, jadi hampir nggak ada jarak tetapi sangat dekat begitu ya. Contohnya masih sama seperti di real, contohnya adalah barisan seper n yang konvergen ke 0. Ya. Semakin n ini membesar, maka nanti akan selalu dekat ke 0. Kalau saya gambarkan di sini. Ini 1 ya. 1 ini kalau n semakin membesar kan dia semakin mengarah ke kiri ya. Misalnya kan ini 0. Kalau n-nya membesar nanti sejuta 1, dan seterusnya akan selalu mendekati 0 ini. Ya, akan dekat ke 0. Seperti itu konsep barisan konvergen. Oke. Sama kan ya, tetapi di sini definisi jaraknya saja yang membedakan. Oke, ini konsep barisan konvergen. Sekali lagi definisinya tolong diingat-ingat, definisi barisan XN dikatakan konvergen ke X apabila untuk setiap epsilon positif ada N0 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku dxn X kurang dari epsilon. Oke. Nah, ini contohnya ya, tadi saya katakan bahwa seper n itu konvergen ke 0 ya. Barisan seper n konvergen ke 0. Oke. Bagaimana membuktikannya? Untuk membuktikan barisan seper n konvergen ke 0 ya, barisan seper n konvergen ke 0, maka kita harus menunjukkan tadi berdasarkan definisinya, berarti saya harus menunjukkan apa? Untuk setiap epsilon positif, gimana? Ada suatu indeks N0 elemen N, ya. Sedemikian hingga untuk setiap indeks yang lebih besar sama dengan N0 berlaku mutlak Xn min X. Ini saya pakai mutlak, kenapa? Karena barisan seper n kan di R ya. Saya pakai langsung D-nya adalah nilai mutlak. Atau seper n min 0 kurang dari epsilon. Jadi karena semesta pembicaraan kita di R, maka definisi metriknya adalah metrik usual atau nilai mutlak ya. Oke, berarti yang harus dibuktikan adalah ini ya. Oleh karena itu, yang pertama adalah ambil sembarang epsilon positif ya. Kita harus menemukan N0. Indeks yang mana? Berdasarkan hukum Archimedes. Ini hukum Archimedes yang dimaksud adalah di real ya. Karena ini kan semesta pembicaraannya di real. Jadi lihat lagi hukum Archimedes, ingat setiap saya punya bilangan real ya, sembarang saya punya bilangan real pasti ada bilangan asli yang lebih kecil darinya, gitu kan ya. Nah, di sini ya, setiap saya punya epsilon positif sembarang pasti ada suatu ini yang lebih kecil dari epsilon ya. Oke. Dengan N0-nya bukan 0 ya, ini kan indeks ya, elemen bilangan asli ya. Jadi seper N0 boleh kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu, untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, berarti kalau N lebih besar sama dengan N0, berarti seper N gimana? Seper N-nya jadi kurang dari 1 per N0 ya. Ini sifat di real, tolong dilihat kembali ya. Oleh karena itu, dxn, X atau D seper N, 0 ya. Ini harusnya X ya. D seper N, 0 karena Xn, X, Xn-nya seper N, X-nya 0 ya. Ini berdasarkan definisi jarak di real, dia adalah nilai mutlak X seper N min 0 ya. Seper N min 0 sama dengan seper N.
Karena nilai mutlak 1/n, n-nya itu positif, ini sama saja dengan 1/n. Ya, definisi nilai mutlak, ingat kalau mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya sama, X-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi ini sama dengan 1/n. Ingat, karena 1/n kurang dari 1/n 0 dari sini tadi ya. Dari setiap ini ya. Berarti 1/n-nya kurang dari sama dengan 1/n0. Nah, karena 1/n0 kurang dari epsilon, maka ini kurang dari epsilon. Ternyata saya punya dxnx itu kurang dari epsilon. Untuk epsilon positif sembarang pada indeks n0 tertentu ya. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa xn saya konvergen ke 0 atau 1/n itu konvergen ke 0. Gitu ya. Hampir sama kan cara membuktikannya di real, tetapi di sini yang membedakan harus hati-hati, di sini ada D-nya ya. Oke, sekarang ini pun berlaku di ruang metrik ya, di real juga berlaku. Ketunggalan limit barisan. Jadi kalau tadi 1/n sudah konvergen ke 0, tidak mungkin nanti 1/n juga konvergen ke 1, tidak ya. Kalau 1/n sudah konvergen ke 0 ya udah hanya ke 0 saja gitu. Nah, di sini teoremanya ya, kita lihat diberikan ruang metrik XD ya dan barisan XN di X. Jika barisan XN ini konvergen ke X ya dan XN konvergen ke Y, maka harusnya X itu sama dengan Y. Ya, jadi maksudnya kalau barisan itu konvergen, maka harusnya konvergen ke bilangan yang sama. Maksud dari kalimat implikasi ini ya. Jadi kalau dia konvergen, jika barisan di dalam barisan, jika barisan itu di dalam ruang metrik itu konvergen, maka dia pasti konvergen ke bilangan yang sama. Oke, buktinya adalah kita ambil sembarang epsilon positif ya. Jadi untuk membuktikan ini sama, kita pakai definisi barisan konvergen. Artinya kita uraikan dulu yang diketahui. Kan ini yang diketahui nih. Diketahui xn-nya konvergen ke X, kemudian xn-nya konvergen ke Y. Ya, ini boleh Anda tuliskan. Boleh Anda tulis di sini, diketahui begitu xn konvergen ke X dan xn konvergen ke Y, itu yang diketahui. Kemudian akan dibuktikan X sama dengan Y. Oke, buktinya ambil sembarang epsilon positif ya. Karena diketahui barisan xn konvergen ke X, berarti berdasarkan definisi barisan konvergen gimana? Karena Sn konvergen ke X, saya sudah punya epsilon positif sembarang, berarti ada suatu indeks N0. Nah, di sini nggak harus N0 ya, saya ambil suatu indeks tertentu lah, saya kasih nama N1 gitu ya. Itu kan hanya suatu penamaan ya, tidak harus N0. N0 hanya menandakan bahwa indeks tertentu. Ini saya kasih nama N1, sama aja. Ada N1 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar N1, berlaku dxnx kurang dari epsilon per 2. Karena epsilon ini sembarang, saya bagi 2 pun ini masih sembarang ya, masih berlaku, nggak apa-apa, masih berlaku juga gitu loh. Jadi dxnx kurang dari epsilon per 2. Nah, dengan cara yang sama, karena xn juga konvergen ke y tadi katanya diketahui, maka ada N2 gitu ya. Ini sekali lagi N1, N2 bukan menandakan urutan, dia hanya menandakan suatu indeks tertentu yang anggap sajalah berbeda gitu loh. Jadi anggap saja ini berbeda. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N2 berlaku dxny kurang dari epsilon per 2. Ya. Sekali lagi ini karena diketahui xn konvergen ke E, kemudian yang ini karena diketahui xn konvergen ke Y. Nah, sekarang akan kita coba buktikan X sama dengan Y. Nah, saya maunya ini X, Y ini nanti kurang dari epsilon, begitu kan ya? Nah, supaya nanti ini bisa dipakai dalam bersama-sama ya, dipakai bersama-sama, maka saya pilih N0, suatu indeks N0 itu adalah maksimum N1, N2. Saya ilustrasikan di sini, misalkan saya punya XN-nya itu adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Misalnya ini XN1
dan seterusnya ya. Kemudian nanti XN2 misalkan ya, XN2 dan seterusnya. Sekali lagi XN1, XN2 saya asumsikan, sekali lagi asumsikan N1 lebih kecil dari N2. Jadi indeks N2, XN2 itu lebih besar. Indeks, sekali lagi hanya pengurutan indeks. Kalau nilai sukunya ya kita nggak tahu ya berapa, tergantung nanti definisi XN-nya gimana. Kalau tadi definisi XN sama dengan 1/N berarti nilai sukunya 1/N2 berarti harusnya lebih kecil dong. Ya kan? Karena kan dia larinya ke kiri 1/N. Gitu. Ya. Oke, di sini sekali lagi saya asumsikan N2 indeksnya lebih besar dari indeks ke N1. Bisa jadi misalkan N2 indeks ke 100, N1 indeks ke 99 misalkan. Nah, yang pertama tadi XNX-nya itu kita lihat tadi N lebih besar sama dengan N1 berlaku ini. Kemudian yang ini N lebih besar sama dengan N2 berlaku ini. Nah, sedangkan ini dan ini mau saya pakai secara bersama-sama begitu. Kan harus berlaku untuk di indeks yang sama gitu kan. Oleh karena itu ini saya pilih N0-nya maksimum gitu kan. Kalau yang itu tadi N lebih besar N1 berarti ini ke kanan gitu kan. Kalau yang Y, N lebih dari N2 berarti ini ke sana. Nah, supaya bisa dipakai bersama-sama kan harus cari irisannya gitu kan. Oleh karena itu dipilih N0 adalah maksimum. Sekali lagi, kenapa dipilih yang maksimum? Supaya penggunaannya bisa bersama-sama ya. Bisa berlaku keduanya. Oke, maka untuk setiap N, sekarang untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, berarti yang mana? Yang di sini. Ya, untuk setiap N yang di sini gitu kan. Kalau nanti N2-nya yang maksimum. Oleh karena itu, berarti DXY itu berdasarkan ketaksamaan segitiga aksioma yang keempat di ruang metrik, definisi ruang metrik ya. Kan ini karena dia di ruang metrik, maka ini berlaku ya. DXY itu kan kurang dari sama dengan DXXN ditambah DXNY. Oke, situ. Nah ini karena ruang metrik DXXN itu sama dengan DXNX. Ya ini tetap. Tadi DXNX ini kurang dari apa? Kurang dari epsilon per 2. Yang DXNY kurang dari epsilon per 2 juga. Berarti ini sama dengan epsilon, ya kan? Epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 kan? 2 epsilon per 2. Atau ini sama dengan epsilon. Gitu ya. Jadi lihat, karena ini berlaku untuk epsilon positif sembarang, kembali lagi ke real, setiap saya punya bilangan yang ini suatu A ya, kalau nggak salah dulu di real. Maka A pasti sama dengan 0. Lihat, DXY saya ini kan lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, aksioma yang pertama di ruang metrik. Dan saya punya sifat ini ya. Sifat ini di real berlaku juga di ruang metrik ya. Jadi nanti Anda bisa buktikan sama kok. Jadi ternyata DXY saya sama dengan 0. Berdasarkan berdasarkan aksioma ruang metrik yang ketiga ya. Ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika apa? X sama dengan Y. Oh, berarti benar. Limit barisannya itu tunggal. Gitu ya. Oke, ini terbukti bahwa limit barisan di ruang metrik itu tunggal ya. Oke, kita lihat selanjutnya saya ke definisi barisan Cauchy ya. Diberikan ruang metrik XD ya. Barisan Xn di ruang metrik X, jadi Xn ada di dalam X disebut barisan Cauchy atau ada juga yang menyebutnya dengan barisan fundamental ya, apabila untuk sembarang epsilon positif ada indeks N0 elemen N sehingga untuk setiap dua indeks yang berbeda setelah indeks N0 berlaku apa? Jaraknya dia sangat dekat.
Jadi jaraknya sangat dekat, sangat rapat, ya. Jaraknya sangat rapat, walaupun nilainya berbeda ya. X1, X2, X3, X4 misalkan, dan seterusnya. Nanti di sini XN1, XM1, kemudian XN2, XM3, misalkan begitu ya. Ini pada saat indeks ke XN0. Jadi setelahnya ini jaraknya sangat dekat. Jaraknya sangat dekat. Oke, bisa dipahami itu ini adalah barisan Cauchy. Kalau Anda masih ingat definisi barisan Cauchy di real, sama kan ini ya. Tapi ya sekali lagi yang membedakan hanya definisi jaraknya. Sama kok. Oke, tadi kita ambil di ruang metrik usual atau di ruang metrik R. Saya ambil barisan super N. Super N ini adalah barisan Cauchy, sudah kita tunjukkan di real ya. Anda bisa lihat nanti. Jadi D-nya itu adalah nilai mutlak. Oke. Oke, ini pembuktiannya ya. Jadi di sini ya ini ya. Anda punya di real itu A min B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B ya. Ini ada di R kalau Anda ini. Oke, ini sama saja penjelasannya. Silakan nanti Anda pelajari ya. Kemudian ini ada suatu teorema hubungan antara barisan konvergen dengan barisan Cauchy. Teorema ini juga ada di R. Ya, teorema ini juga ada di real. Jadi bagi Anda yang lupa silakan dilihat kembali pembuktiannya. Kita lihat di ruang metrik, jika barisan Xn di X itu konvergen ya. Jika Xn itu konvergen, maka Xn barisan Cauchy ya. Oke, kita lihat apa? Apa dek? Kok lagi dicas HP-nya? Oke, sorry. Ya, jadi teorema ini yang pernah berlaku di R, berlaku juga di ruang metrik. Jadi, kalau saya punya barisan yang konvergen, ya, intinya, maka dia merupakan barisan Cauchy. Nah, di sini kalau Anda masih ingat di real dulu, ini berlaku kebalikannya. Setiap saya punya barisan Cauchy, maka dia konvergen. Pasti. Kalau di real, tetapi di ruang metrik, ini belum tentu berlaku ya. Jadi di ruang metrik, kalau saya punya dia barisan Cauchy, maka belum tentu dia konvergen. Nanti kita lihat di belakang counter example-nya. Ya, kita lihat pembuktiannya. Oke, kita mau membuktikan kalau Xn itu konvergen, ya, maka dia merupakan barisan Cauchy. Oke, ambil sembarang Xn barisan konvergen pada X, berarti ada, karena dia konvergen ya, berarti misalkan dia konvergen ke X begitu, ya, berarti ini ya notasinya. Selanjutnya diambil sembarang epsilon positif. Karena Xn konvergen ke X, ini ya, karena bintang maksudnya berarti karena Xn konvergen ke X, maka ada berdasarkan definisi barisan konvergen, ada N0 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku ini. Ini definisi barisan konvergen ya. Sampai di bintang 2 ini hanya pengurangan karena diketahui Xn konvergen ke X. Oke, selanjutnya. Oleh karena itu, untuk setiap Mn yang lebih besar sama dengan N0 ya. Oke, berdasarkan bintang 2 ini. Perhatikan bintang 2 ini. Saya hapus dulu biar kelihatan ya.
Oke, berdasarkan bintang 2 ini, kita lihat, ini berlaku apa yang ini? Berlaku untuk setiap indeks setelah indeks N0. Nah, sekarang kalau saya ambil indeks yang lain, yaitu M misalkan, ya, maka juga harusnya berlaku ini kan, DXM X kurang dari epsilon per 2. Nah, oleh karena itu ya sekarang untuk setiap NN yang lebih besar sama dengan N0, DXN XM itu kurang dari sama dengan XNX ditambah XXM. Ini sama saja karena ini aksioma yang keempat ya di ruang metrik ya, karena ini ruang metrik jadi ini benar. Kemudian ini X, XM itu sama ini, karena di R ya. Sorry, karena di ruang metrik tadi sifat yang aksioma yang kedua ya, di ruang metrik. Jadi DXY sama dengan DYX. Oke, ini kurang dari epsilon per 2 karena N, indeks N lebih besar sama dengan N0 berdasarkan bintang 2. Nah, yang ini kurang dari epsilon per 2 juga. Kenapa? Karena indeks M ini lebih besar sama dengan N0 juga, memenuhi ini. Ya, oleh karena itu ini saya punya DXN XM ini kurang dari epsilon. Gitu ya, teman-teman. Apa artinya? Lihat, untuk sembarang epsilon positif ada N0 elemen N, sehingga untuk setiap Mn yang lebih besar sama dengan N0 berlaku DXN XM kurang dari epsilon. Nah, itu sudah membuktikan bahwa barisan Xn ini adalah barisan Cauchy. Gitu ya. Oke, berarti terbukti bahwa kalau saya punya barisan konvergen di ruang metrik, maka dia merupakan barisan Cauchy. Oke, kita lihat tadi yang seperti yang saya katakan bahwa kebalikan teorema di atas ini belum tentu berlaku ya. Jadi kalau saya punya barisan Cauchy maka belum tentu dia konvergen. Kita lihat misalkan di sini saya punya X-nya adalah C01. C01 adalah himpunan semua fungsi kontinu pada 01. Ingat contoh ruang metrik kemarin CAB ini C01 sama aja ya. Kemudian didefinisikan metriknya ini integral seperti ini ya. Untuk step Fg elemen C01 ya. Diberikan barisan Fn dengan definisi seperti ini. Ya, definisi Fn-nya sama dengan ini ya. Jadi Fn sama dengan 0 ketika X-nya dari 0 sampai 1/2 min 1/n. Oke. Kemudian Fn akan bernilai N dikali X min setengah ditambah 1 ketika N-nya, ketika X-nya dari setengah min 1/n setengah. Kemudian Fnx sama dengan 1 ketika X dari setengah sampai 1. Oke, teman-teman bisa coba menggambarkan barisan Fnx ini. Anda coba mulai dari ambil F1, kemudian nanti ambil F2, ambil F3 gitu ya. Silakan Anda uraikan bagaimana nanti bentuk gambarnya. Jadi sekali lagi coba Anda gambar kalau F1 gimana ya? Kalau F2 gimana ya? Kalau F3 gimana? Dan seterusnya. Jadi Fn adalah barisan ya. Barisan-barisan fungsi. Yang apa? Yang kontinu pada 0, 1. Oke. Nah, barisan Fn yang kita definisikan tadi merupakan barisan Cauchy di C01. Sebab, ini buktinya. Ya, sebab untuk setiap epsilon positif sembarang ada N0 elemen N, sehingga untuk setiap N0 yang lebih dari 2 per epsilon atau ini 2, sorry. Ya betul ya. Oleh karena itu ini kenapa nanti kita lihat ya di belakang.
Oleh karena itu, untuk setiap n yang lebih besar sama dengan N0, ini asumsikan N yang lebih dari M. Kenapa ini? Tidak harus ya, boleh nggak kalau diasumsikan M lebih dari N? Boleh aja. Oke. Maka DFM FN ini integral 01 ini definisi D tadi ya, metrik D ya. Ini definisinya pakai integral ya. Ya, ini karena nilai mutlak ya. Pasti ini kurang dari sama dengan mutlak Fm ditambah mutlak Fn. Karena mutlak Fn dan mutlak Fnx ini nilai positif berdasarkan definisi ini ya, ini pasti lebih dari 0 ya. Nilai Fn-nya selalu lebih besar sama dengan 0, maka ini mutlaknya tidak usah dikasih gitu ya. Jadi, saya ulang, kenapa ini kurang dari sama dengan menjadi ini? Karena ini nilai mutlak ini kurang dari sama dengan Fnx ya, ditambah mutlak Fmx. Oke? Ya makanya dijemur. Begin dong. Oke, itu ya. Kemudian ini nilainya sama dengan ini ya. Nanti silakan Anda hitung. Oke. Kita lihat di sini ternyata setiap saya punya sembarang epsilon positif, DFM FN itu kurang dari FC epsilon. Berarti di sini benar barisan FN itu barisan Cauchy. Nah, kita buktikan ternyata barisan FN ini tidak konvergen. Saya andaikan sebaliknya ini. Andaikan barisan FN ini konvergen ke F, sehingga harusnya berlaku ini kan ya. Harusnya. Tetapi nanti di sini kita lihat dia berjemur dulu, Dek. DFNF itu sama dengan ini kalau teman-teman lihat DFNF ini awalnya kan berdasarkan definisi integralnya itu, definisi D-nya ya. Ini ya, harusnya kan kalau saya punya DFNF itu harusnya sama dengan apa? Integral 01 mutlak Fn X min Fx gitu ya, dx. Nah, ini integralnya diuraikan menjadi ini saya tadi langsung soalnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya bagi 0 pertama saya hitung 0 setengah min 1/n, kemudian setengah min 1/n setengah, setengah sampai 1. Nah, untuk yang ini silakan Anda pikirkan kenapa saya punya ini. Oke? Ya. Ini PR ya, PR buat Anda. Kenapa saya punya ini? Silahkan nanti Anda uraikan berdasarkan definisi barisan Fn-nya dan tadi ya. Nah, hal ini kontradiksi dengan definisi barisan Fn ya, N lebih besar sama dengan 2. Karena ini ya, ininya 0, konvergennya definisi barisan Fn-nya itu katanya konvergennya harusnya ke 0 semua, padahal tidak ya. Mana tadi? Nah, ini di sini ini nggak mungkin konvergen ke 0 ya kan? Orang ini ada 1 gitu ya. Jadi tidak mungkin barisan Fn itu konvergen ke 0. Ini kan tadi katanya saya andaikan Fn-nya konvergen deh gitu ya. Saya andaikan dia barisan yang konvergen ke suatu fungsi f begitu. Karena Fn adalah barisan fungsi, maka dia harusnya konvergen ke suatu fungsi juga. Nah, karena dia diandaikan konvergen, kita cari dia konvergen kemana. Ternyata katanya harusnya konvergen ke 0. Kontradiksi dong dengan definisi barisan Fn-nya. Karena apa? Lihat Fn-nya tadi. Fn-nya di sini ada 1. Nggak mungkin nanti yang 1 ini konvergen ke 0 kan? Oke, dari situ kontradiksi berarti
pengandaiannya salah, ini ya berarti harus diingkar. Berarti yang benar barisan Fn saya tidak konvergen. Gitu ya. Oke, itu sehingga dapat disimpulkan Fn-nya tidak konvergen ke suatu F. Jadi dapat kita simpulkan tidak semua barisan Cauchy di dalam ruang metrik itu konvergen. Oke, ini telah dibuktikan itu ya. Oke, teman-teman, mohon maaf, teorema yang sisanya ini silahkan dipelajari sendiri ya. Saya harus berhenti di sini, mohon maaf. Saya soalnya anak sakit, sambil ngopeni anak sakit, jadi mudah-mudahan bisa dipahami yang sekilas dari saya. Mohon teman-teman pelajari dan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di grup. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, ada? Nggak ada, Bu. Oke, ya nanti silahkan dibaca-baca, nanti kemudian dilihat kembali videonya atau nanti Anda sambil lihat di buku Satistirali. Sekali lagi materi saya ini ada di buku Satistirali ya. Mohon maaf saya harus berhenti. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.